Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat Channel. Oke, adapun materi dan kajian kita di malam hari ini adalah spiritual paranormal, katanya terawangan atau hayalan. Apa iya? Oke. Akhir-akhir ini sangat banyak channel YouTube membahas tentang terawangan ataupun kita katakan melihat masa depan maupun terawangan dalam kehidupan seseorang. Saya akan menguraikan, menjabarkan menurut daripada pengalaman pribadi saya. Adapun orang-orang atau manusia yang memiliki daripada terawangan sesungguhnya adalah manusia yang tersembunyi, manusia yang tidak mempubliktaskan ataupun memperlihatkan daripada kemampuan terawangannya. Jika memang dia benar-benar mampu melihat daripada frekuensi Rizalul Ghaib. Jadi sekarang ini masyarakat disuguhkan dengan terawangan-terawangan, penglihatan-penglihatan masa depan, yang dimana notabene daripada terawangan tersebut belum ada bukti dan faktanya. Kalaupun ada bukti dan faktanya, sebenarnya itu bukan adalah terawangan. Itu adalah analisa berdasarkan BMKG, berdasarkan falakiyah, berdasarkan daripada huruf-huruf tematis maksud saya. Ada hitungan rumus daripada kalau di Jawa namanya perhitungan ya, perhitungan weton, hari apa itu ada. Jadi sebenarnya itu bukanlah terawangan. Jadi membedakan terawangan dengan hayalan ataupun analisa, di sini akan saya kupas secara gamblang, akan saya kupas secara transparan. Kita akan bahas pertama itu adalah hayalan. Jadi orang-orang yang merasa mampu menerawang, sesungguhnya mereka tidak mampu menerawang sama sekali. Tapi seolah-olah berimajinasi, pola pikirnya menghayalkan. Segala sesuatu itu seakan-akan seperti mereka melihat TV, mereka melihat sebuah bentuk film, mereka melihat sebuah bentuk cahaya. Nah, sebenarnya ini adalah hayalan. Karena dia memaksakan pola pikirnya untuk melihat sesuatu. Jadi ini adalah hayalan, bukan terawangan. Sedangkan kalau analisa ini berdasarkan rumus, tematis. Makanya kalau di Jawa itu ada perhitungan hari ataupun weton. Jika seorang tersebut ingin menikah, ingin membangun rumah, ingin membangun usaha ataupun masuk kerja, maka akan dilihat wetonnya atau harinya. Kalau di Islam namanya falakiyah, jadi sistem falak. Nah, ini namanya analisa. Analisa ini juga akan disupport, akan didukung dengan yang namanya BMKG, terus juga perkiraan cuaca, juga melihat dengan sejarah, arkeologi. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan kita bilang itu prasejarah, itu akan dikaitkan dengan yang namanya analisa. Jadi kalau hayalan dia memaksakan dirinya untuk melihat seolah-olah seakan-akan di situ ada hantu, di situ ada para wali, di situ ada makhluk gaib. Padahal sebenarnya itu penglihatan dirinya oleh hayalannya. Jadi sangat jauh berbeda antara analisa maksud saya dengan hayalan. Nah, kalau hayalan dia pola pikirnya, asumsinya, prediksinya menurut daripada daya hayalnya. Karena kita katakan seperti ya hantu ya kan, kebanyakan di film, kebanyakan di dunia maya ataupun cerita-cerita di elektronik ya kan, bahwasanya sosok hantu itu sangat mengerikan,
sangat menakutkan. Padahal sesungguhnya tidaklah seperti itu. Kalaupun ada seperti itu, kategorinya berbeda. Jadi terkadang disangkut pautkan semua sehingga masuk ke dalam pola pikirnya, terbentuklah mindset bahwasanya hantu itu berbaju putih, kan gitu. Jadi seolah-olah hantu daripada orang Indonesia ini miskin-miskin, pakai baju putih-putih, ya kan? Jadi lucu kalau di luar negeri hantunya keren, pakai jubah, ya kan? Seperti itu, seperti vampir kan pakai jubah dia. Kalau di Cina pakaiannya sutra, ya kan? Ada pakai peci atau pakai topi kan, lompat-lompat. Nah, jadi setiap daerah itu menampakkan daripada sosok daripada hantu itu bermacam-macam. Padahal sebenarnya kenyataannya itu kadang-kadang tidak seperti itu. Walaupun ada itu perumpamaan daripada frekuensi jin sebenarnya. Oke, sahabat-sahabat Nusantara. Jadi yang perlu kita bahas ini adalah terawangan murni ataupun terawangan yang sesungguhnya, terawangan yang benar-benar murni, yang memang dia memiliki bakat spiritual, yang memiliki daripada bakat leluhur, yang memiliki daripada silsilah, trombo, sanad ataupun yang namanya rabitah dari keturunannya. Jadi ada bakat sebenarnya untuk menerawang yang murni. Kalaupun dia belajar bisa, tetapi harus memiliki tekad yang kuat, kesungguhan hati yang luar biasa. Jadi bedanya antara terawangan, hayalan, dan analisa, terawangan itu secara spontan. Secara spontan dan secara tiba-tiba. Bukan berdasarkan permintaan seseorang. Jadi contoh begini, Pak, coba lihat saya dong, terawang dong, scan dong. Sebenarnya itu bukan terawang. Itu sebenarnya adalah hayalan. Bisa juga dikatakan analisa daripada seseorang tersebut. Jadi sahabat-sahabat Nusantara harus berpikir, harus membedakan ya, bahwasanya antara analisa, antara daripada terawangan dan juga lupa saya ya. Kok ini frekuensi terawangannya juga terganggu nih kayaknya. Kayak saya diterawang juga ini ya. Seperti ada seseorang yang menerawang saya. Ini seperti mengganggu frekuensi saya sedang YouTube, tapi nggak apa-apa, itu biasa. Namanya kita membicarakan Rejal Goib ya. Kadang-kadang ya seperti ini. Kita seperti lupa dibuat apa yang mau kita omongkan. Padahal kita telah ingat semuanya tadi ya. Oke, kita lanjut. Jadi terawangan murni itu adalah terawangan yang sesungguhnya adalah spontanitas. Nah, jadi dia tidak akan menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang yang sembarangan ataupun umum. Karena dia sendiri yang mengalami. Jadi terawangan itu lebih cenderung kepada pribadi. Diskret pribadi, artinya pengalaman tersebut hanya pribadinya saja yang tahu. Jadi kadang itu tidak mesti kita ceritakan. Tetapi untuk membuktikan daripada terawangan tersebut, maka dia harus menunggu, dia harus sabar, dia harus menguji kaji bahwasanya hasil terawangan ini benar atau tidak. Dan dia lebih cenderung kepada diskret rahasia pribadi. Jadi dia tidak akan menceritakan pengalamannya itu tersebut karena benar atau tidak. Ini saya kok bisa ada kan gitu. Jadi berbeda dia. Nah, seperti Abu Bakar atau Umar itu yang melihat pasukannya berperang di jauh sana atau di gunung sana yang paling jauh. Kalau kita prediksi ya jaraknya khalifah daripada Umar ya atau Utsman itu kalau saya nggak salah ya, itu ada sahabat dia berteriak, ya kan? Sampai suaranya itu kedengaran ke mereka, sementara jaraknya itu mungkin sampai 1 bulan perjalanan. Itu spontanitas, itulah namanya terawang. Jadi berbeda kalau dia analisa sama hayalan. Itu sangat jauh berbeda. Jadi terawangan itu spontanitas dan pengalaman pribadi. Jadi cenderung mencegah, memberi peringatan. Nah, jadi cenderung dia mencegah atau memberi peringatan. Kalau sifatnya daripada terawangan itu cenderung dia memberi peringatan.
atau namanya teguran. Jadi dia cenderung hanya sekedar memperingatkan saja. Jadi tidak akan dia jabarkan daripada terawangan yang dia lihat tersebut. Makanya sekarang ini banyak channel YouTube seolah-olah mereka itu menterawang, sebenarnya menganalisa. Daya hayalnya seolah-olah itu akan terjadi seperti itu, akan terjadi seakan-akan opininya benar itu. Padahal sebenarnya mereka terjebak dengan hayalan dan analisa mereka sendiri. Karena kalau terawangan itu spontanitas, tidak bisa dia, aku mau terawang nih. Seolah-olah ini kalau si Polan ini kayaknya ini jinnya ada berapa nih? Ini leluhur. Itu nggak bisa sebenarnya itu. Karena kalau dipikir-pikir, kalau dia memiliki leluhur itu memiliki energi yang sangat luar biasa. Leluhur itu memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Jadi kalau dia bisa mampu melihat, apakah benar? Jadi kalau memang benar-benar bisa nerawang, itu hanya pribadinya dengan leluhurnya. Jadi nggak bisa orang lain. Itu yang harus sahabat-sahabat pahami. Jadi terawangan itu bukanlah sesuatu yang sangat gampang dan gamblang dan mudah diceritakan. Apalagi cerita laduni lah, cerita khaidir lah, cerita apalagi ya, mendapatkan ilham lah, macem lah. Waduh, saya itu lihatnya itu ketawa gitu, lihatnya itu lucu gitu. Kok ada aja ya gitu ya. Supaya mungkin subscribe-nya banyak kali ya, supaya namanya hiburan ya. Jadi biar orang nonton keren, biar orang nonton mantep gitu ya. Jadi orang terpengaruh. Ini sebenarnya memang benar, itu adalah bentuk satu hiburan biar orang banyak nonton, tapi kan pembodohan. Itu kan satu bentuk pembodohan pada dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak paham, sesuatu yang tidak mengerti akan dia ceritakan. Akan dia ceritakan pengalaman tersebut berdasarkan analisa, hayalan. Jadi ingat sahabat-sahabat Nusantara, hayalan tersebut berbeda dengan terawangan. Kalau analisa dengan hayalan mungkin sedikit-sedikit ada kemiripan, tapi sebenarnya lebih cenderung daripada analisa, lebih kuat daripada hayalan. Jadi hayalan ini kadang-kadang orang terlalu mempercayai, sehingga kita yang bodoh, kita yang tidak mengerti akan dunia spiritual seolah-olah seolah-olah oh iya ya gitu ya, percaya pula kita. Entah benar tak nggak dibilang, kita telan bulat-bulat, ya wis. Akhirnya apa? Kepentingan pribadi. Akhirnya duit lenyap, ya kan? Bayar sekian, mahar sekian. Wah, ini saya lihat nih rumah ini sepertinya itu ada hantu, ada nenek tua, ada besorban. Jadi saya tuh lucu gitu. Itu kok dagelan gitu. Itu sebenarnya pembodohan. Sahabat-sahabat Nusantara itu nggak ada itu nggak seperti itu hayalannya, bukan terawangannya. Ingat, terawangan itu adalah spontan. Jadi kalau orang yang memiliki daripada terawangan ataupun yang kita katakan spontanitas, itu memiliki daripada rasa takut yang luar biasa. Kenapa saya katakan memiliki rasa takut yang luar biasa? Karena memang tidak sembarangan dia menceritakan itu, apalagi mungkin daripada terawangannya sering kejadian. Malah mungkin dia banyak diam. Dia tidak akan berkata-kata. Itu yang saya tahu dan saya mengerti. Orang yang dikatakan indigo sekalipun itu akan takut menceritakan sesuatu. Tidak seperti publik, tidak seperti dikeluarkan begitu saja. Sehingga apa? Karena dunia-dunia seperti itu tuh tidak sesuatu yang gampang untuk diutarakan. Impossible gitu loh. Kalau diceritakan itu berarti terawangannya akan lenyap seketika itu. Terawangannya akan hilang seketika itu. Kenapa? Melanggar aturan. Nah, kayak YouTube juga kan ada aturan komunitas, nggak boleh dilanggar. Jadi kita dengan dengan leluhur kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka akan terputus connectingnya gitu. Tidak akan diberkati lagi. Kenapa? Membongkar rahasia. Tapi kalau prediksi, ya kan banyak juga tuh ada beberapa channel YouTube memprediksi kan gitu. Kalau itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia mengatakan menjas bahwanya dia melihat, dia merasa, itu bohong. Itu dagelan, itu nggak benar.
Jadi nggak mungkin sesuatu yang disekret rahasia itu dia ceritakan begitu gamblang, dia ceritakan begitu mudah, itu nggak benar. Ini kan hanya sekedar mencari popularitas, ya kan, supaya juga banyak subscribe-nya, banyak yang like-nya, ya kan, supaya orang penasaran. Jadi bukan daripada isi kontennya, tetapi malah cenderung pembodohan. Jadi kita senang dibodoh-bodohi ketimbang dikasih kebenaran karena kita tidak mau belajar. Karena urusan gaib ini kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya kebanyakan disekret rahasia. Kalaupun bisa dibuktikan ilmu gaib tersebut sifatnya berbeda. Tidak ada yang namanya spontanitas, maksud saya itu terawangan langsung bisa ceritakan tuh nggak mungkin seperti itu setahu saya. Dia akan ada rasa ketakutan di dalam dirinya. Jadi kemampuannya pun cenderung tidak diperlihatkan, lebih cenderung sifatnya itu memperingati, lebih cenderung sifatnya itu waspada, memberikan sesuatu yang waspada. Contoh, kamu kalau bisa jangan keluar malam ini, firasat saya nggak enak loh. Nah, nanti kalau kamu ke sana takut-takut nanti saya ada apa-apa dengan kamu. Terus yang dikatakan tadi melanggar, dia tetap pergi, terjadi sesuatu. Itulah namanya terawangan sesungguhnya. Jadi bukan kamu saya lihat jangan pergi begini, kalau kamu melanggar, dia akan utarakan secara spontanitas seperti itu. Itu berbeda dengan peringatan. Jadi memberitahu dengan memberi peringatan, menegur itu berbeda konotasinya. Tidak sama. Jadi kalau orang-orang yang memang terawang, dia lebih cenderung hati-hati. Jadi dia juga lebih cenderung memperingatkan, waspada, kalau bisa ya jangan. Nah, itulah sebenarnya dia telah melihat apa yang akan terjadi kepada diri seseorang tersebut. Tapi kalau dia publikkan, itu udah nggak akan terjadi. Ya, coba kita analisa berapa banyak sih paranormal, ya kan, ataupun praktisi yang mampu melihat masa depan, melihat seseorang. Coba analisa, berapa persen sih? Malah kadang kita dipaksa, betul kan Bu? Ibu rasakan kan Bu? Itu lucu. Kita disuruh paksa, iya Pak, kayaknya gitu kan. Kita pun yang bodoh tadi kayak-kayaknya, padahal tak ada. Inilah sifatnya doktrin daripada dogma juga sama ini. Jadi sifatnya kita itu dibodohi. Sifatnya kita itu mau ditoko-tokoi, seneng. Kalau dikasih kebenaran terkadang, walah ngapain, gak percaya. Jadi berbeda, spiritual paranormal itu ya kan, terawangan, hayalan dengan analisa itu jauh-jauh berbeda. Ketiga ini memiliki karakter ataupun jenis yang berbeda. Pada intinya terawangan itu adalah spontan, lebih cenderung diam, dia tidak akan mempublikkan ataupun mengutarakan daripada apa yang dia lihat. Karena sifatnya the secret ataupun rahasia. Jika dia berbicara adalah kebenaran. Nah, inilah orang-orang yang ahli terawang ataupun praktisi indigo paranormal, ya kan, atau kita kan ahli kebatinan sekalipun, jika dia menguasai ilmu gaib, maka bicaranya adalah fakta. Bicaranya adalah kebenaran, bukan pembenaran. Itulah bedanya terawang yang murni dengan hayalan, dengan analisa. Oke, sahabat-sahabat, semoga dipahami. Semoga dimengerti, jangan bodoh. Kita harus terus belajar, kritis, ya kan, menganalisa, buktikan segala sesuatu itu dengan sabar. Karena ini masalah spiritual gaib. Jadi kita harus bertanya kepada memang benar-benar seorang yang ahli di bidangnya. Kalau saya bukan ahli, saya hanya pandai cakap-cakap saja, saya hanya pandai dagelan, saya hanya pandai menceritakan. Jika Anda percaya, itu kembali kepada Anda. Jika pun tidak, itu juga kembali kepada Anda. Saya hanya menyampaikan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jika ada kata, tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.